الرحمن الرحيم. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat. Di sini saya akan membahas tentang masa keemasan dinasti Muawiyah I. Yang pertama yaitu pengertian dan aspek pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan seringkali dipakai dalam saling bergantian dalam arti yang sama. Padahal dua istilah ini mempunyai arti dan orientasi yang berbeda. Pembangunan ekonomi adalah pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau suatu guna kesejahteraan penduduknya. Dari Baran 1973 berpendapat bahwa gagasan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi itu sendiri mengesankan suatu peralihan kepada suatu yang baru dari sesuatu yang lama yang telah digunakan. Yang pertama yaitu paradigma sebagai ruang lingkup berpikir dan aktivitas menjadi variabel yang cukup signifikan dalam membedakan paradigma pembangunan ekonomi Islam. Konsep Islam yaitu tentang pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional. Yang mana walaupun dasar pembangunan ekonomi konvensional, walaupun dasar pembangunan ekonomi Islam adalah multidimensional dari Manan 1997. Pembangunan ekonomi Islam bukan hanya pembangunan material, tetapi segi spiritual dan moral sangat berperan. Dan dari Kordawi 1996 juga menyatakan beberapa pendirian terhadap masalah kemiskinan. Pertama, yaitu pendirian menyucikan kemiskinan. Bagi golongan ini, kemiskinan bukan masalah yang harus dipecahkan, tetapi harus dibiarkan karena dengan demikian manusia bisa berkonsentrasi berhubungan dengan Tuhannya, tidak diganggu dengan urusan duniawi. Yang kedua yaitu masa dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Dalam dinasti Umayyah, kerajaan Islam telah sangat luas dan pemerintahan tidak semata-mata bertumpang pada sumber penghasilan lama untuk mengolah negara. Dalam hadis yang berbunyi, di dalam uangmu terdapat pajak lain, zakat, memungkinkan para penguasa dinasti untuk mengumpulkan uang selain dari 4 sumber tersebut. Dari Malkawi 2006. Dan pada tahun 690-an, di masa Khalifah Abdul Al-Malik, koin-koin kemudian diberikan ayat-ayat untuk membedakan koin Islam dan bukan. Dan termasuk khalifah besar yang berupaya lebih spiritualis dibanding Khalifah Umayyah sebelumnya. Ia berupaya kembali memberikan perdagangan bebas dalam argumen kalau lautan dan daratan adalah milik Allah dan negara tidak boleh menghalangi umat Islam berdagang. Dari Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Ica, yaitu tentang runtuhnya dinasti Muawiyah I. Di sini ada beberapa poin yang menyebabkan runtuhnya dinasti Muawiyah I, yaitu yang pertama karena disebabkan ketidakmampuan khalifah. Ketidakmampuan ini terlihat pada khalifah-khalifah sesudah Hisham. Mereka tidak mampu menjadi khalifah, ditambah lagi dengan kebejatan moral. Mereka lebih menghabiskan waktu untuk berhura-hura atau berfoya-foya daripada mengurus negara. Tampaknya kemakmuran membuat mereka kehilangan semangat kerja. Lalu poin yang kedua, gerakan oposisi kaum Syiah ini juga menjadi sebabnya runtuhnya dinasti Muawiyah. Adapun yang ketiga yaitu rasa ketidakpuasan non-muslim. Ini maksudnya ketidakpuasan non-muslim Arab. Perlakuan pemerintah yang menakdirkan muslim menganaktirikan muslim non-Arab baik secara ekonomi maupun sosial membuat mereka membuat mereka gusar terhadap Daulah Umayyah. Karena secara ekonomi mereka muslim
non-Arab tidak dikecualikan dari membayar pajak seperti yang non-muslim. Secara sosial, mereka tidak boleh duduk dalam pemerintahan dan tidak boleh menjadi imam sholat. Padahal mereka telah memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dari bahasa Arab. Baik, selanjutnya yaitu berdirinya Daulah Umayyah kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah, yaitu dinasti Umayyah adalah sebuah dinasti yang telah diperintah oleh Muslim setelah masa Khulafa Al-Rasyidin yang dimulai pada masa 661 Masehi atau 41 Hijriah. Dinasti Umayyah yang berbasis di Damaskus telah mulai terbentuk dalam sejak jatuhnya sebuah perang Siffin dan berlangsung sampai pada tahun 132 Hijriah. Ia mencakup tiga periode terbaik umat, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan para pengikut tabi'in yang dimaksud dengan Al-Quran dalam hadis Nabi adalah ajal, yaitu generasi. Ketika agama Islam mulai berkembang dan mengedepankan pengikut, Bani Umayyah merasa bahwa kekuasaan dan perekonomian terancam. Dengan demikian, Bani Umayyah menjadi penentang utama terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim. Abu Sufyan bin Harb adalah salah seorang keturunan Umayyah yang seringkali menjadi jenderal dalam beberapa peperangan saat melawan pihak Bani Hashim. Setelah Islam menjadi kuat dan dapat merebut Makkah, pihak Abu Sufyan yang kemudian memeluk Islam sebagaimana penduduk Makkah lainnya. Dinasti Umayyah adalah dinasti yang menyebarluaskan Islam, di seluruh pelosok bumi, sehingga di seluruh pelosok dapat bermunculan berbagai lembaga pendidikan serta dimulainya kodifikasi berbagai cabang ilmu. Pada zaman Umayyah juga mulai dilakukan penerjemahan berbagai karya ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Semua kemajuan tersebut dipimpin oleh penguasa Umayyah yang bernama Khalid bin Yazid. Perlu kita ketahui bahwa dinasti ini juga mempelopori berbagai macam penaklukan di barat dan di timur, bahkan utara dan selatan. Ia memiliki tentara darat dan laut yang sangat kuat. Dinasti ini jugalah yang merusakkan penaklukan yang telah dimulai oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebihnya jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sri Rizky, NIM 119011347. Saya dari kelompok 8 pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Daulah Umayyah II. Secara umum, kemajuan dan perubahan yang dilakukan pada masa dinasti Umayyah sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya. Namun, untuk lebih jelas, maka saya akan menguraikan hal-hal yang telah dilakukan seluruh khalifah yang berkuasa pada masa itu.
Di antaranya yaitu yang pertama pemisahan kekuasaan, yang kedua pembagian wilayah, yang ketiga bidang administrasi pemerintahan. Bidang administrasi pemerintahan ini dibagi menjadi 5, yaitu Dewan Ar-Rasail, semacam sekretaris jenderal yang berfungsi mengurus surat-surat negara. Yang kedua Dewan Al-Kharaj yang berfungsi untuk mengurus masalah pajak. Yang ketiga Dewan Al-Barid yang berfungsi sebagai penyampai berita rahasia daerah kepada pemerintah pusat. Yang keempat Dewan Al-Khatam yang berfungsi untuk mencatat atau menyalin peraturan yang telah dikeluarkan oleh khalifah. Dan yang kelima Musrilat yang berfungsi untuk menangani berbagai kepentingan. Yang selanjutnya yaitu organisasi-organisasi. Ada 3 organisasi pada masa ini, yaitu organisasi keuangan, organisasi ketentaraan, organisasi kehakiman. Selanjutnya bidang sosial budaya. Pada masa ini orang Arab memang memandang dirinya sebagai lebih mulia dari segala bangsa, bukan suku Arab. Bahkan mereka memberi gelar kepada mereka Al-Hamra. Selanjutnya bidang seni sastra, bidang seni rupa, bidang arsitektur. Dan yang terakhir yaitu sistem pendidikan yang diterapkan pada dinasti Umayyah. Pada sistem pendidikan ini terbagi menjadi 2, yaitu pendidikan khusus dan pendidikan diperuntukkan bagi rakyat biasa. Pendidikan khusus yaitu pendidikan yang diselenggarakan dalam dan diperuntukkan bagi anak-anak khalifah, anak-anak para pembesarnya. Tempat proses belajarnya berada dalam lingkungan istana. Materi yang diajarkan pun diarahkan untuk kecakapan mengenai kendali pemerintahan atau hal yang bersangkut paut dengan keperluan dan kebutuhan pemerintah, sehingga dalam menentukan kurikulumnya pun bukan hanya guru melainkan orang tua pun turun dalam menentukannya. Sedangkan pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa yaitu proses pendidikan yang merupakan kelanjutan dari pendidikan yang telah diterapkan dan dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, sehingga kelancaran proses pendidikan ini ditanggung-jawabi oleh para ulama. Merekalah yang memikul tugas mengajar dan memberikan bimbingan serta pimpinan kepada rakyat. Mereka bekerja atas dasar kesadaran moral serta tanggung jawab agama, bukan pengangkatan dan penunjukan pemerintah, sehingga mereka tidak memperoleh jaminan hidup atau gaji dari pemerintah. Jaminan hidup mereka tanggung jawab sendiri dan pekerjaan lain di luar waktu mengajar, atau ada juga yang menerima sumbangan dari murid-muridnya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Gustina. Saya berasal dari kelompok 8. NIM saya 11901185. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagian E, sejarah runtuhnya dinasti Umayyah II. Adapun faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah II yaitu yang pertama, sistem pemerintahan masih menganut tradisi Arab, yaitu sistem monarki turun-temurun. Yang kedua, pada saat pemerintahan, peraturan pemerintahan tidak jelas. Ketiga, latar belakang yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah II ini adalah tidak lepas dari pada saat politik Ali bin Abi Thalib. Keempat, munculnya kekuatan baru, yaitu kekuatan dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah. Kelima, yaitu disebabkan karena konflik antar etnis
antar suku Arab. Dan yang terakhir, pada saat pemerintahan, anak-anak khalifah ini sudah terbiasa dengan aneka hidup yang mewah, sehingga pada saat mereka memerintah menjadi khalifah, mereka tidak mau berpikir atau tidak mau memikul beban negara, sehingga mereka hanya bisa bersenang-senang dan berpoya-poya. Inilah yang menjadi faktor dasar runtuhnya dinasti Umayyah II. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.